Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dery Fauzan Malik, NIM 2018 101803110337 ingin menjelaskan tentang kendala industrialisasi di Indonesia. Industrialisasi adalah sebuah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia di mana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas. Tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan. Tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan, atau tradisi. Latar belakang industrialisasi. Proses industrialisasi yang sebagian besar berlangsung di perkotaan mengakibatkan kota kebanjiran. Imigran dari desa-desa dengan segala aspeknya. Perbedaan budaya antara desa, kota, dan proses adaptasi mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya masyarakat urban. Dalam konteks industrialisasi, hubungan desa-kota bukan lagi hubungan administratif ansih, melainkan sebagai transformasi budaya dan sosial. Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan tanpa melalui proses tersebut. Dengan pegangan itulah hampir semua negara di dunia ini telah dan sedang menempuh strategi industrialisasi tersebut dengan beberapa karakteristik yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Karena paralelisme antara jalannya pembangunan dan strategi industrialisasi itulah dalam perjalanannya ya dapat dikatakan pemaknaan pembangunan hampir identik dengan industrialisasi, sehingga di antara keduanya tidak terpisahkan. Industrialisasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan. Meskipun pelaksanaan sangat bervariasi antar negara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam pembentukan PDB, permintaan konsumen, ekspor, dan kesempatan kerja. Permasalahan yang dihadapi pemerintah tentang industrialisasi di Indonesia. 1. Bahan baku industri masih impor. 2. Masih kurangnya kebutuhan lahan industri. 3. Pembiayaan industri belum kompetitif. 4. Minimnya penggunaan produk dalam negeri. 5. Banyaknya produk impor yang masuk ke pasar domestik. 1. Bahan baku industri masih impor. Bahan baku industri di Indonesia masih banyak impor dari luar negeri disebabkan oleh dua faktor, yaitu 1. Semakin rendahnya output di sektor pertanian dan peternakan, sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus meningkat. 2. Masih tingginya permintaan sektor industri dalam negeri terhadap bahan baku impor. Impor konsumsi memperlihatkan bahwa industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, diakibatkan dengan semakin bergesernya struktur ekonomi ke arah jasa. 2. Masih kurangnya kebutuhan lahan industri. Ketersediaan lahan untuk kawasan industri di dalam negeri belum bisa mengimbangi pertambahan permintaan lahan dari para investor. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu penyederhanaan prosedur pengadaan lahan industri yang akan membuat para investor di Indonesia tidak kesulitan dalam menjalankan pembukaan lahan industri agar terus berkembang. 3. Pembiayaan industri belum kompetitif.
Minat dalam perindustrian dalam negeri sangatlah tinggi, namun dalam pembiayaannya mengalami permasalahan yang sangat besar. Pemerintah harus membantu dalam pembiayaan perindustrian yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini masih kurang terpenuhi. Jadi bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah keterjangkauan. 4. Minimnya penggunaan produk dalam negeri. Banyaknya masyarakat di Indonesia ini masih memilih produk-produk dari luar negeri dikarenakan kebanyakan barang dari luar negeri berkualitas tinggi walaupun dengan harga yang lebih tinggi daripada produk dalam negeri. Masyarakat di Indonesia lebih suka produk luar negeri juga dikarenakan oleh produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal biasanya akan meniru inovasi dari produk luar, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Hal ini membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik dan memilih produk luar negeri. 5. Banyaknya produk impor yang masuk ke dalam pasar domestik. Banyaknya produk-produk yang kita pakai sebagian besar berasal dari produksi luar negeri. Ini disebabkan karena di Indonesia masih belum bisa mengembangkan sumber daya manusia untuk menciptakan barang-barang berkualitas tinggi, sehingga masyarakat lebih tertarik pada barang dari luar negeri. Contohnya semua produksi HP berasal dari Cina. Dan juga kendaraan seperti motor berasal dari Jepang, hanya perakitannya yang di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi permasalahan industrialisasi. Pemerintah telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia. Dari strategi tersebut diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di tengah era globalisasi saat ini. Ke-10 inisiatif tersebut yaitu pertama adalah perbaikan alur aliran barang dan material. Kedua adalah mendesain ulang industri. Ketiga adalah mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Keempat adalah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelima adalah membangun infrastruktur digital nasional. Keenam adalah menarik minat investasi asing. Ketujuh adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedelapan adalah pembangunan ekosistem inovasi. Kesembilan adalah insentif untuk investasi teknologi. Ke-10 adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. Dampak positif industrialisasi. 1. Meningkatkan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara-negara yang mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Inilah yang membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. 2. Standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat, industri tenaga kerja lebih berharga apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. 3. Stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman. 4. Peningkatan neraca pembayaran. Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi untuk membantu meningkatkan neraca pembayaran. 5. Peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. 6. Spesialisasi pekerja lebih besar. Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pendapatan sektor pekerja industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja di sektor pertanian. Dampak negatif industrialisasi. 1. Urbanisasi. Akibat
industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Akibatnya populasi penduduk di kota menjadi meningkat. 2. Pencemaran lingkungan. Industrialisasi bisa membawa dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, antara lain polusi baik udara, air, dan tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim. 3. Kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.